Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai amalan-amalan agar bisa menjadi kaya atau menjadi sugih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa zikir paling utama untuk zaman sekarang ini adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Semua yang kita dapatkan itu karena dosa. Kita ada musibah terkait dengan keluarga, kita ada musibah terkait dengan kesehatan, kita ada musibah terkait dengan keuangan, kita ada musibah terkait dengan apapun, itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau bukan karena dosa, maka itu adalah ujian untuk diangkat derajatnya sehingga apa? Sehingga yang kita perlukan supaya tidak berkelanjutan atau berkesinambungan cobaan dan juga ujian itu, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperbanyak istighfar. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang beliau itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya tidak pernah berkurang istighfarnya, membaca istighfar itu sebanyak 100 kali. Oleh karenanya, kalau kita habis subuh itu, biasanya zikir setelah kita membaca Wirdul Latif, terus membaca La ilaha illallah al-maliku haqqul mubin, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha besar dan nyata. Itu baca sebanyak 100 kali. Membaca zikir itu memurahkan rezeki. Kalau udah berkaitan dengan amalan yang memurahkan rezeki, biasanya akan kita catat dan kita amalkan benar-benar. Tapi kalau cuma mengampuni dosa, biasanya kurang antusias kita untuk mengamalkan zikir tersebut. Kemudian membaca zikir Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah 100 kali. Untuk apa dikatakan kalau membaca zikir Masya Allah la haula wa la quwata illa billah sebanyak 100 kali, maka semua kenikmatan yang kita dapatkan tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir tersebut anti bangkrut. Masya Allah la quwata illa billah, kalau kita baca zikir itu hikmahnya anti bangkrut. Jadi terus bertambah, tidak akan berkurang tapi bertambah terus. Kemudian membaca istighfar 100 kali. Untuk apa? Supaya kita tidak terkena ujian, cobaan, musibah dari sebab-sebab dosa yang kita lakukan. Kemudian kita membaca zikir Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razak. Dari amalan tersebut didapatkan dari Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun dan diijazahkan oleh guru beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Itu katanya zikir ini bikin kaya, bikin sugih. Ayo kalau kita mau dipermudah rezekinya, baca zikir itu. Berbagai macam zikir, maksudnya tujuannya supaya kaya. Jangan sampai kita melakukan berzikir dengan tujuan hanya kaya. Sholat duha karena kaya, membaca surat Waqiah karena ingin kaya, membaca surat Al-Muluk karena kaya. Kenapa? Jangan sampai membaca zikir-zikir dan amalan-amalan tersebut agar kaya semata. Kekayaan itu otomatis yang akan kita dapatkan. Tapi niat utamanya kita melakukan zikir itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang kita lupakan. Jadi apapun yang kita lakukan pada zikir-zikir atau amalan-amalan, ucapan atau tindakan, kesemuanya itu tujuan kita adalah Allah. Yang kita inginkan, yang kita tuju, yang kita harapkan, yang kita dambakan dari berbagai macam permintaan itu, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ketahui. Ini yang harus kita yakini benar-benar. Orang itu tidak akan lengser dari jabatannya kecuali karena Allah. Orang itu tidak akan mendapatkan jabatan kecuali karena dari Allah. Orang itu tidak mungkin menjadi orang yang kaya dadakan kecuali karena Allah. Orang itu tidak mungkin menjadi bangkrut juga karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan dari manusia. Semuanya dari Allah. Inilah menjadi kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, syaratnya ada 3. Jadi kalau kita mau zikir,
sesuai dengan yang kita inginkan, fungsinya sesuai menenangkan hati, menenangkan jiwa, maka yang pertama adalah baik cara pengucapannya, baik dalam melafadzkannya, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan artinya, tidak merubah artinya. Jadi zikir yang kita ucapkan, yang kita sebutkan itu tidak merubah artinya. Yang kedua, kita harus mengetahui zikir yang kita amalkan dengan artinya. Kemudian yang ketiga, harus hadir hati kita. Ini juga penting. Pernah suatu waktu datang Nabi Musa alaihissalam, didatangi oleh salah satu umatnya. Datang ke Nabi Musa alaihissalam, berkata umatnya, "Wahai Nabi Musa, aku punya hajat, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajatku dikabulkan." "Baik, aku akan bermunajat kepada Allah untukmu," kata Nabi Musa. Bermunajahlah Nabi Musa dan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut membaca doa ini. Tapi setelah diamalkan oleh umat Nabi Musa tadi, tidak kabul-kabul doanya sampai setahun lamanya. Orang tersebut, umatnya Nabi Musa, salah satu umatnya Nabi Musa tadi, datang kembali kepada Nabi Musa dan mengatakan, "Wahai Nabi Musa, sampai sekarang aku baca doa yang engkau berikan, tapi sampai sekarang hajatku tidak terkabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala." "Baik," kata Nabi Musa, "kalau begitu aku akan tanyakan kembali kalau nanti aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala," kata Nabi Musa. Karena beliau dijuluki Kalimullah, Nabi Musa itu dijuluki Kalimullah, nabi yang diajak berbincang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam harinya, ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ternyata Nabi Musa lupa, tidak ingat kepada perkataan atau terkait sama orang yang punya hajat tersebut. Nabi Musa lupa untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lihat, siapa yang mengingatkan Nabi Musa? Allah. Allah menyampaikan, "Tidakkah engkau diminta oleh salah satu umatmu untuk menanyakan kenapa dia berdoa tapi tidak dikabulkan?" Coba lihat, Nabi Musa pada saat itu lupa, tapi Allah tidak lupa. Supaya kita paham, kalau terkait dengan Allah, Allah tidak akan pernah lupa. Subhanallah. Sahabat-sahabat di Sana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah. Kemudian jawab Nabi Musa, ya Rob, kenapa saya sudah berikan sesuai yang engkau ajarkan untuk saya sampaikan kepada salah satu umatku, tapi dia sudah membacanya selama 1 tahun, tapi tidak dikabulkan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Musa, kalau seumpama dia itu yang mengamalkan amalan itu, salah satu umatnya Nabi Musa itu, meminta kepadaku dengan keseluruhan jiwanya dan hatinya, pasti aku kabulkan dengan satu doa saja. Bagaimanapun, aku akan mengabulkan doa dia. Sedangkan dia berdoa selama 1 tahun lamanya, tapi hatinya berada di peternakan, hatinya berada di bisnisnya, hatinya berada di kambing-kambingnya. Akhirnya apa? Doanya tidak dikabulkan. Itulah kita sekarang ini, sambil baca doa, sambil lihat handphone, sambil lihat HP, sambil WA-WA-an. Kalau kita zikir itu harus karena Allah. Lihat arti bacaan zikir tersebut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wahwas samiul alim. Yang artinya, dengan nama Allah tidak ada satupun di bumi ini yang bisa membahayakan, yang berbahaya, yang bisa membahayakan saya kecuali dengan izin Allah, dan dia maha mengetahui, maha mendengar. Nikmat kalau kita baca doa, baca itu, yang kita baca tadi, kemudian kita tahu artinya, kita hadirkan hati kita. Oh, berarti yang memberi rezeki itu adalah Allah. Oh, berarti yang memberikan bahagia itu adalah Allah. Oh, itu maksudnya zikir itu. Semua zikir yang kita baca itu supaya kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzkurni azkurkum, kata Allah. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Itulah tujuannya daripada zikir, daripada amalan-amalan. Kalau sudah diingat oleh Allah, apakah ada di antara manusia yang hebat sekalipun yang bisa menyalahinya, yang bisa mencelakakannya, yang bisa kemudian menghimpitnya, yang bisa memberikan masalah kepadanya? Tidak akan ada, karena kita sudah bersama Allah. Karena kita sudah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan semuanya. Sistem yang berlaku di dunia ini, Allah yang mengaturnya. Tapi jangan kita katakan banyak orang-orang yang dekat kepada Allah, tapi mereka juga tertimpa musibah. Berarti Allahnya kemana? Bahkan banyak
sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternama, yang kepada para rasul mereka itu dan sahabat-sahabat ternama mereka itu terbunuh, seperti Sayyidina Hasan, cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diracun, padahal beliau itu kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Sayyidina Utsman ditusuk dari belakang ketika membaca Al-Quran dalam keadaan tidak melawan dan memerintahkan kepada seluruh prajuritnya, jangan dilawan, jangan diserang, biarkan dia. Bahkan Sayyidina Utsman ketika akan dibunuh pada waktu itu beliau membaca Al-Quran, kemudian tertidur. Ketika tertidur beliau bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita harapkan. Dunia itu tidak berguna. Dunia ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman yang kita minta keberkahannya. Dunia kita digunakan untuk akhirat kita. Dunia yang kita punya itu kita gunakan untuk akhirat kita. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan amalan agar kita menjadi kaya. Amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Hikmah-hikmah zikir, maksud dan tujuan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, share, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda dan kita semua mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Mari kita belajar bersama dan saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.